Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul, dapat duduk bersama di dalam taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Tak lain dan tak bukan Habibunal Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Muhtaram wal Mukarram yang sama-sama kita cintai, kita hormati, para habaib, para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus, anil khusus yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita, untayan-untayan mutiaranya kepada kita semua. Ad-Da'ilallah al-Ustadz Kiai Haji Subhan Fauzi. Begitu pun juga ada Al-Ustadz Fauzi Marhasan, Al-Ustadz Rizki, begitu juga penceramah kita yang baru saja hadir dan duduk bersama kita di tengah-tengah kita, Fadilatul Ustadz, Ustadz siapa itu namanya tadi? Nur Fadilah ya, atau kita kenal Ustadz Tila. Kita doakan semua guru-guru kita selalu diberikan sehat wal afiyah, diluaskan ilmunya, dilimpahkan keberkahan pada rezekinya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada tokoh masyarakatnya, dari RT, RW, lurah, begitu juga Bapak Camat Tebetnya, yaitu Bapak Dian. Ini sahabat dekat saya, Masya Allah. Beliau setiap ada acara kegiatan seperti ini, selagi menjabat jadi camat setia budi, enggak pernah dia absen, selalu hadir. Kita doain nih Bapak Dian selalu diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam ini kita kumpul di satu tempat yang penuh dengan keberkahan, di dalam memperingati hari lahirnya seorang manusia yang telah memberikan, meliputi keberkahan untuk kita semua. Tak lain dan tak bukan yaitu Habibunal Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya akan sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladih wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai dari orang tua kalian, anak-anak kalian, bahkan melebihi manusia lainnya. Jika kita ingin melihat berapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita lihat betapa besar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempunyai kecintaan yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkurang kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkurang juga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jika kita ditanya oleh seseorang, cintakah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti kita menjawab kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah engkau mencintai umatmu ya Rasulullah? Maka Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Wallahi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku ini seorang manusia yang mencintai kalian, yang mencintai umatnya melebihi kecintaan
kecintaan kedua orang tua kalian terhadap kalian. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaanku kepada umatku melebihi kecintaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Jamaah sekalian, kita duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan di dalam memperingati hari lahirnya seorang manusia yang memberikan keberkahan kepada kita. Tanamkanlah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa besar kecintaan Nabi kepada kita umatnya. Tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Israel, beliau berkata, "Ya malaikat Israel, beginikah rasa sakitnya sakratul maut yang aku rasakan?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai kekasih Allah, wahai kekasihku Habibunal Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa sakit sakratul maut yang kau rasakan itu sudah dikurangi 1000 kali lipatnya." Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ya Israel, rasa sakit sakratul maut yang aku rasakan sudah dikurangi 1000 kali lipatnya. Lalu bagaimana dengan umatku nanti? Apakah akan merasakan rasa sakit sakratul maut melebihi dengan rasa sakit yang aku rasakan?" Maka malaikat Israel mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi angkat kedua tangannya, Nabi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa sakit sakratul maut yang dirasakan oleh umatnya semua atau setengah ditanggung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau lakinya dijemput sama malaikat Israel, Bu, mau gak Bu ngerasain rasa sakitnya sakratul maut lakinya, Bu? Bu, mau gak? Ya gak cinta loh. Pak, kalau istrinya dijemput rasa sakitnya pindah ke bapak sakratul maut, mau gak Pak? Mau gak? Makanya Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidi wa waladi wa nasi ajma'in. Sampai Nabi bersumpah, aku seorang manusia, wallahi, demi Allah, aku seorang manusia yang mencintai kalian melebihi kecintaan kedua orang tua kalian terhadap diri kalian. Apakah sampai di situ? Tidak, ketahuilah amal perbuatan kita yang seminggu sekali sebelum disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu disetorkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat amal perbuatan daripada umatnya, antara amal baik dan amal buruknya, kalau Nabi lihat nama kita lebih banyak amal baiknya, lebih banyak taatnya, lebih banyak cintanya, Nabi tersenyum saudara. Nabi bergembira melihat umatnya begitu besar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi tatkala Nabi melihat ternyata amal buruknya yang lebih banyak, amal jeleknya yang lebih banyak, Nabi menangis saudara. Apa yang Nabi katakan? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa daripada umatku. Kita mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu suami tiap hari doain istri, betul? Belum tentu istri tiap hari doain suami, tapi kita mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan itu ketahuilah apa yang bikin bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Apa yang bisa bikin bahagia dan bergembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua Allah Subhanahu wa taala sudah beri untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit, bumi, surga, semuanya diciptakan karena nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah bikin bergembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jika kita ingin mengetahui apa yang bisa bikin bahagia dan bergembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa bikin bergembira, yang bisa bikin gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa bikin bahagia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad tidak menginginkan kita masuk neraka, Bu. Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya masuk dan diceploskan ke dalam api neraka. Tetapi yang menginginkan masuk ke dalam api neraka bukan Nabi Muhammad, kita sendiri yang menginginkan diri kita masuk ke dalam api neraka. Dengan itu nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari hidupkan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hukum-hukum Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Hidupkan aturan-aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga kita. Tinggalkan apa saja yang telah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita dapat berkumpul, dapat duduk bersama, dapat masuk ke dalam syurga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan di dalam syair beliau, fi jannatin ma syagani min wajbiha illa likaunihi khayyama. Yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga bukan karena ada bidadari yang cantik di dalamnya. Yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga bukan karena hiasan yang mentereng di dalamnya. Yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga bukan karena ada makanan-makanan yang lezat di dalamnya, tetapi yang bikin aku ingin masuk ke dalam surga karena di dalam surga ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, seandainya aku masuk ke dalam syurga, aku tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, aku tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka aku akan keluar dari syurga, dan kalau Allah Subhanahu wa taala ridha, aku akan masuk ke dalam api neraka. Dengan itu saudara sekalian, pulang ke rumah bangkitkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan segala perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita semua. Keluar kita dari tempat ini, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amilna fit tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.